Kamu Tritunggal dong. Tritunggal dong, bukan Wanes. Oh, bukan Wanes. Oke. Sebelum kita lanjut ke diskusi secara santun, tidak ada hujatan, tidak akademisi. Kenapa kamu mengatakan makan sesekali doang bangga orang baik kepada Uniriva? Dia sombong banget gitu loh. Ya dia kan punya, wajar lah. Kecuali udah nggak punya sombong, nah itu bingung apa yang disombongkan. Aku bukan sombong. Aku orang baik. Orang baik, selamat pagi orang baik. Aku tuh bukan Kenalan. sombong. Aku Pasti. jahat. Aku emang jahat aja. Aku nggak sombong. Cuma jahat aja emang. Oh Orang baik gitu nih. kalau Gimana Mohon ini maaf, gaya antagonisnya? semua apa yang kita lakukan sekarang ini menyinggung perasaan kamu. Tapi sebenarnya insya Allah kita nggak sombong. Karena sombong itu sifatnya iblis. Jadi dia Iya, dikeluarkan dari situ karena dia sempat sombong seperti itu. Kalau aku temennya iblis. Coba Uni gaya antagonisnya ini gimana? Nah, oh berarti kamu percaya Yesus itu hanya sebagai juru selamat ya, bukan Tuhan ya orang baik. Lah, kok kamu bilang gitu? Oh tadi kamu ngomong kayak gitu. Mana? Tadi tanggal 25 Maret 2024. 25 Maret. Apa 25 Maret? Iya. Oh berarti bukan. Berarti kamu percaya dia sebagai Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamatku. Puji Tuhan, sangat menyentuh hati. Apa alasannya? Ya karena emang dia Tuhan. Karena dia emang Tuhan. Bagaimana tuh Uni? Nggak Oh, ada ini yang bisa sudah- bantah. Iya kami itu sangat bingung kami jawabnya tuh. Susah banget pertanyaannya itu. Makanya kamu mualaf ya? Oh kamu orang baik ya? Ya orang baik. Oh orang baik. Kalau kamu baik kenapa kamu memfitnah Tuhanmu? Kenapa kamu hinakan Tuhanmu? Apa yang kupitnah? Fitnah, oke ini dia. Bunda Rama mau nyicipi dulu nggak cemilan pagi nih? Lanjut dulu sebagai pemanasan. Iya, ini ada cemilan ini enak banget nih si orang baik ini. Lanjut dulu. Dia ini Bos, lanjut rasanya. dulu. Waduh, gue mau dicicipin dong. Oh iya dong. Masa nggak mau dicicipi? Immanuel nggak sama Joseph. Ah Joseph sudah nangis dia. Ah, kamu yang nangis. Dia ngefans dia sama kami, sama aku, sama Uniriva ngefans berat Joseph itu. Sama Uniriva dia santun kok live-nya. Dia sama aku ngefans, sangat ngefans. Cuma dia malu pakai akun fake dia, bang. Apa nama ininya bang? Boleh ketemu nggak bang? Minta WA gitu. Tapi pakai akun fake. Fans dia tuh sampai videoku tuh bolak-balik di apa tuh di postnya di ini. Buktikan dulu kalau emang dia itu. Apa? Buktikan dulu akun palsunya itu emang dia. Emang dia siapa? Ngapain pula aku harus peduli sama pentil naga? Lah, jadi dia ngapain difitnah kalau dia yang buat akun palsu itu? Yaudah, kita balik ke tema. Apa alasannya tuh kamu katakan dia sebagai Tuhan? Coba. Ntar, aku naik di sini untuk bertanya bukan untuk kau yang nanya. Emang pertanyaannya tuh silakan Oten naik bertanya kan Yesus Tuhan atau bukan, itu ada kalimat tanda tanya. Tahu kan tanda tanya tuh? Tuhan dong, masa manusia, masa bukan? Iya, alasannya apa? Oh, banyak, kamu baca Alkitabmu sendiri, mantan Alkitabmu sendiri. Oke, aku bilang Doraemon adalah Tuhan. Setuju? Enggak lah. Kamu nggak nanya alasannya apa? Karena dia fiksi, bukan Oh, bukan enggak. Kebenarannya Doraemon memang Tuhan. lah. Loh, kenapa kamu tidak yakin? Buktinya banyak. Kau bawa Doraemon sini bahas Tuhan. Iya, kebenarannya memang dia Tuhan. Kebenarannya banyak, Doraemon itu Tuhan. Mau bukti? Apa yang membuat kamu bilang dia Tuhan? Ya banyak. Lihat aja film itu semua. Nanti ada ketemu itu. Tonton aja tuh video satu-satu tuh setiap episodenya. Nanti ketemu tuh. Doraemon adalah Tuhan.
Doraemon. Tapi itu Luffy. Luffy, One Piece ya. Itu dia ditanya, Yesus Tuhan nggak? Tuhan, alasannya di mana? Di Alkitab banyak, baca aja gitu. Ya di mana baca aja gitu. Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 13 ayat 13, Yohanes 1 ayat 1. Banyak. Yohanes 8. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu kita, pelan-pelan. Oke, kamu buka ayat mana? Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kuclu. Before Abraham was born, I am. Kuclu itu ke nabi-nabi sebelum menjelaskan Tuhannya Allah itu siapa? Lah, kau lihat Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Terus orang Yahudi melempar dia dengan batu karena dia menyamakan dia dengan Tuhan. Itu kan terbukti dia. Apa? Kalau udah kena doktrin gereja ya kayak gini. Enggak pernah doktrin gereja kok. Belajar Alkitab sendiri pasti menemukan kebenaran itu. Enggak perlu di gereja tidak pernah diajarkan Tritunggal, enggak pernah diajarkan ketuhanan. Di gereja itu khotbah ayat Alkitab enggak pernah diajari ketuhanan. Jadi kamu jangan bilang gitu. Kau mengerti tidak? Ketika ada juru selamat yang akan datang, dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ngerti nggak kata-kata? Itu bukan Yesus. Yesus berkata diri sendiri kok. Kau baca itu ayat sebelumnya. Ntar Alkitabku mana ya? Sabar. Pokoknya dia Sabar Tuhan udah ya. mati, tinggal si ikhlas. Cepat. Itu pun lagi koma si ikhlas itu. Udah baca perikopnya dong. Udah. Baca ayat sebelumnya. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Sebelumnya. Orang-orang Yahudi, yo baca dari awal dong, masa potong-potong. Orang-orang dari Yahudi awal. menjawab, Yesus bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau... Sebentar. Pertanyaannya, ada pernyataan begini, barang siapa yang mengikuti firmanku dia tidak akan tidak akan mati selama-lamanya. Itu betul ya. Pertanyaanku, ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Petrus menyangkal siapa? Menyangkal Yesus. Ketika yang firman Yesus dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan Petrus yang menyangkal Yesus selama 3 kali? Apakah dia tidak akan mati selama-lamanya? Mati dalam tanda rohani ke jasmani ke Dia bakal duniawi mati. Dia bakal mati karena dia akhirnya percaya. Yang kamu sebutkan tadi itu apa maksudnya? Barang siapa yang mengikuti tidak akan mati. Apa itu berarti maksudnya? Mana? Udahlah, yang diomongin tadi diuji omongannya nggak bisa dia buktikan. Kata Yesus, barang siapa yang mengikuti firmanku tidak akan mati selama-lamanya. Pertanyaanku, ketika Petrus menyangkal Yesus, apakah dia termasuk orang yang mati atau tidak mati selama-lamanya? Jawab. Dia bakal mati dulu, nanti setelah penghakiman dia dibangkitkan lagi untuk hidup selama-lamanya. Ngerti nggak sih? Apalah jawaban ini? Makanya kalau seandainya jawaban itu jangan sampai ada celah buat kami membantahnya kembali. Makanya jawabnya disklaimnya begini.
Kata Yesus, barang siapa yang mengikuti perintahku dia tidak akan mati, tapi dia bakalan mati. Kemudian dia nggak mati, tapi dia mati juga. Cuman matinya sekali aja, tapi kemudian hidup lagi. Nggak mati sih, tapi mati. Gitu cara jawabnya. Gimana sih Anda? Lah, suka hati saya dong mau jawab gimana? Aku bantuin kamu biar nggak bertele-tele. Tadi kamu bilang barang siapa yang mengikuti perkataan Yesus tidak akan mati. Itu Kan aku lagi tanya. baca kan ayat disuruh sama Christian Immanuel. Oh ini, jangan ikut dulu Iya, dong, lagi baca ayat ini. itu aku tanya, ayat itu aku uji. Ayatnya berbunyi gini, barang siapa yang mengikuti firmanku, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, termasuk yang mati atau tidak? Kamu bilang mati, tapi matinya ya udah berarti Petrus masuk neraka. Clear. Lah, mati belum tentu masuk neraka lah. Itu kan tunggu penghakiman dulu. Belum ada neraka di kepercayaan Mati kami. tadi. Belum ada Barang neraka siapa? sebelum penghakiman. Ya udah kalau gitu barang siapa yang mengikuti firmanku dia tidak akan mati, itu maksudnya apa? Dia akan mati, tetapi dia akan bangkit untuk hidup selama-lamanya. Gini, barang siapa yang mengikuti firmanku tidak akan pernah mati, tapi akan mati, tapi mati sekali. Kemudian harus bertobat, mati lagi. Ngapain kok disclaim kalau siapa yang tidak mengikuti ayat-ayat mengatakan Dan barang siapa kembali ke mengikuti aku tidak akan kembali pernah ke mati. topik, Berarti kembali ada ke topik. tapinya. Ada tapinya berarti. Ngomong tapi ada tapinya, apa pula kayak gitu? Ada aja kalian bikin peradaban rusak aja. Logika orang jadi kacau gara-gara kalian lah. Enggak gitu kok. Ayo bentar ya. Ini ulang lagi kan bacanya. Makin lama lah ini bacanya. Bang Iman. Iya silakan kau bacakan saja secara pelan-pelan. Kau pahami setiap kata per katanya. Kau resapi. Adakah renungkan. engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati? Ini kata-kata orang Yahudi nih. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa yang kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Yesus mengikuti firman siapa? Apa? Yesus mengikuti firman siapa? Firman-Nya Allah. Katanya dia firman. Ini firman mengikuti firman berarti. Apa ini maksudnya? Udahlah janganlah rusak peradaban. Nah, rusak otak aku kayak gini. Yang betul orang baik. Berarti firman mengikuti firman. Apa ini maksudnya? Tunggu dulu, saya baca dulu loh, Umi. Kau kenapa nggak kasih kesempatan? Karena tapi tunggu orang baik. Aku sapa dulu Rosi Momo nih. Halo Bu Rosi Momo. Dia firman mengikuti Bu firman. Rosi Momo. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Islam ya? Islam. Oke. Silakan dilanjut. Yang Kristen yang sekiranya tidak terima ya boleh naik, tapi secara santun ya. Ini orang baik pun udah santun ya, bagus. Mengerti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat. Orang baik ini tuh ngomongnya aja yang keras. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Bentar, Uni mau minta maaf. Uni tuh emang ngomongnya gini, tapi Uni sebenarnya tuh lebih jahat dari enggak, maksudnya Uni tuh enggak sejahat ini gitu. Ya Dek ya. I love you Dek. Lanjut Dek, diskusi Dek. Ya Uni. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ini kan udah. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Diam orang pada kenapa Iman? Mana ini suara halo? Halo. Iya, dia langsung mute. Terus apa lagi, Bang Iman? Oke.
Jadi itu adalah perkataan bahwasannya sebelum Abraham ada, yang dikatakan ada itu siapa? Yesus atau Bapa? Hakikat keilahiannya, firmannya. Kemanusiaannya Salah lupa ada ya. setelah kemanusiaannya Orang ada setelah Abraham. Dek, adikku, coba Uni tanya, ini kita jujur-jujuran aja ya. Yesus itu firman atau bukan sih? Di dalam Yesus itu ada firman Allah. Lalu dia mengikuti firman lagi. Enggak. Dia itu maksudnya perkataan Bapa, firmannya Bapa. Itu sendiri kan Yang perkataan mengutus- Bapa, Dek. Apa? Itu sendiri firman itu kan term yang digunakan dipadankan dengan kata logos yang adalah firman, perkataan, pemikiran, ilmu pengetahuan dari entitas yang kamu panggil Tuhan itu kan. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Yesus adalah firman, tapi dia mengikuti firman, bagaimana mungkin firman itu mengikuti firman deh? Coba jelaskan ke kita, gimana cara memikirkannya itu? Ntar, tadi mana ya? Ntar aku cek dulu ya tadi. Yesus juga begini, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ini dia kan firman, Dek. Masa dia dapat firman lagi? Bagaimana cara menelaah ini dengan bahasa Indonesia, dengan logika sederhana? Apakah menurut kamu ini masuk akal? Coba kamu jelasin dulu sama Uni, gimana? Uni mau belajar nih. Ya, sambil menunggu orang baik akan tantrum, kita sapa dulu Samosir. Halo Samosir. Iya, halo. Halo, dari Protestan atau Katolik? Saya anak Tuhan Yesus saya. Kapan kawinnya Yesus itu? Ngaku-ngaku anaknya. Ini istrinya ini Unirifa. Bagus-bagus kau kadrun. Kucekek saya- kau. Anaknya bagus. Dari mana dia nikah kok ngobrol? Nah, saya bilang anak Tuhan Yesus. Saya istri Yesus. Jangan gitu, jangan Saya bilang istri aku Yesus. udah nikah. Saya istri Yesus. Anak Yesus. Kalau kau menghargai orang itu hak saya, anak Yesus. Hak saya itu. Ya udah kamu hargai saya yang bilang saya istrinya Yesus. Iya, ini Mana datanya kadrun? Mana datanya kadrun? Masa kamu boleh ngaku anak Yesus? Kenapa saya tidak boleh ngaku Kau sebagai bilang istri Yesus? istri Yesus kau monyet. Mana datanya? Mana data kalau kamu anak Yesus? Mana data kalau kamu anak Yesus? Aku dijamah Yesus dan aku intim dengan Yesus. tunjukkan Apa itu namanya dalilnya. kalau bukan istri? Mana nomor kakakmu? Kau anak keberapa dia? Mana kau bilang istri? Aku ini keponaannya. Ini istrinya. Kalau aku ngaku istrinya, kenapa kamu Iya. marah? Tulang Selamat kuning. pagi semuanya. Selamat nanti pagi. Apa? Iman, Selamat pagi. Iman, Selamat naikin, pagi. Selamat. naikin Bang Tony. Dia kan tunjukin kalau aku adalah istri Yesus. Memang Naikin Kenapa Bang kau Tony. bilang aku kadrun? Samosir. Kenapa kau bilang aku Samosir. kadrun? Ketakutan kau ya, Dengar dulu kadrun. Samosir. Dengar dulu Samosir. Enggak, Samosir, dibilangnya dengar ada dulu. istri Yesus. Mana datanya monyet? Tidak apa-apa. Samosir. Manusia Biasanya sama kau kadrun. Apa Samosir. kalian ngaku Dia sebagai Mana anak datanya kau istri Yesus kau ya? monyet? Sementara saya Selamat ngaku istri pagi. Yesus, kalian marah. Coba bacakan Samosir Bang Tony. jangan marah. Iya, Samosir iya. jangan marah. Bang Jack ini Nggak boleh marah, nggak boleh. Jadi gini Samosir, gini kita harus sabar menghadapi kalau namanya manusia ini kan ada para pejina gitu loh kan. Jadi para pejina ini kan harus kita sabar. Teman-teman, teman-teman. Apa namanya? Teman-teman, apalagi kenapa mereka jadi- sok-sokan mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan, sementara mereka merasa terhina ketika ada orang yang lebih mengaku sebagai Ya, istri Tuhan. apalagi Mereka korban sementara menghina Tuhan sendiri, mereka mengizinkan diri mereka menghina Tuhan dengan sok-sok ngaku bahwa mereka adalah anak Tuhan. Mereka mengatakan bahwa mereka anak Tuhan, seolah Tuhan itu memiliki Mana datanya kau istri Yesus kau babi? Kau bagus, bahasa kasih luar biasa, Nggak luar boleh ngomong biasa. begitu sama Sir. Gini. Para pejina itu kita harus sabar menghadapi. Apalagi dia korban poligami. Kan repot ya. Pegina Apalagi dia ditinggal adalah suaminya. orang yang mengatakan Ini bukti ya, ini bukti ya. Nah, mau apa? Jadi
Jadi kalau dia korban poligami, ditinggal suaminya, pasti dia mengalami secara Aku psikologi korban poligami Yesus. apa Aku namanya? dipoligami sama Yesus. Dia ninggalkan aku ke surga. Dia nggak bawa Jadi aku ke surga sama dia. Iya iya, betul kamu. Aku memang ditinggalkan sama Yesus. iya. Dia pergi Jadi tidak banyak bertanggung jawabkan aku. banyak Yes, memang banyak yes, exactly. perempuan sekarang ini karena udah sakit jiwa karena ditinggal suaminya. Banyak kayak gitu sekarang. Dia ditinggal Jadi suaminya, aku akhirnya tinggal Yesus. Yesus ke surga jadi nggak bawa-bawa. akhirnya Yesus, karena dia kenapa Yesus meninggalkan aku? Kenapa Yesus meninggalkan aku? Kenapa Yesus meninggalkan aku? Hah, Pak, kenapa? zamannya sekarang ini gila karena caleg, Pak, bukan karena gila ditinggal, Pak. Yang ditinggal gak jadi caleg, Pak. Iya, gilanya sekarang. banyak Di sini aku dengarkan Uni dulu. Uni mau bicara dulu. banyak Iman orang bisa kasih. sekarang banyak orang Turunkan sekarang dulu stres. budget ini. Turunkan cemilan Ya'jud Ma'jud dulu ya. Saya mau bicara gini. Teman-teman, saya melakukan aksi statement yang mirroring itu adalah ini cara kita umat Islam menyadarkan saudara-saudara Kristen ketika argumentasi mereka itu menjadi asbab kehinaan terhadap Tuhan. Ketika mereka mengaku bahwa mereka adalah anak Tuhan, mereka tidak bukan hotel gitu. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menuduh Allah atau menuduh Tuhan itu sendiri memiliki istri karena anak itu dalam term yang kita pahami secara umum adalah hasil hubungan biologis, teman-teman. Mereka mengaku-ngaku bahwa mereka aku anak Tuhan. Ya, kalau mereka untuk diri mereka sendiri nggak apa-apa, tapi mereka bicara di publik dan saya melakukan hal serupa dan mereka tantrum. Secara nalar mereka sadar pengakuan-pengakuan klaim sepihak itu menjadi kehinaan terhadap Tuhan. Ketika mengaku istri Tuhan sangat-sangat menghinakan Tuhan, apalagi mengaku sebagai anak Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan beranak kalau tanpa istri. So ini very very clear. No, Ini the worst. I will just put the Oh iya ya, the pop. breakfast. Teman-teman yang bisa aku kasih tahu sama kalian bahwa aku ingin menyadarkan mereka tanpa sadar selama ini iman mereka itu menjadi asbab kehinaan terhadap Tuhan. Logika mereka sendiri menerima bahwa ketika ada orang mengaku bahwa aku adalah istri Tuhan itu sangat menghina Tuhan sama sekali. Maka dalam Al-Quran Allah katakan bagaimana mungkin Allah itu punya anak sementara dia tidak beristri. Karena konsekuensi mengaku sebagai anak Tuhan itu menuduh Tuhan itu punya istri. Itu poin aku. Oke, host, Sangat mantap. besarin host, Oh iya Bunda. besarin Nah, host. ini Bu Tina boleh ditanggapi, tapi kita ingat ya, jangan Dilihat tadi ya, itu nggak host. santun itu. Yang tadi. Tadi yang Itu bilang kadrun Protestan. ini kadal Yesus, ini kadal Yesus yang bilang kadrun. Bu Tina ini orangnya baik kok, Bu Tina ini. Oh, ini yang bisa lari di atas air itu ya. Ya memang dia bisa Yang lari di tadi atas air. ini yang tadi ini yang bilang kadrun ini kadal Yesus ini. Iya ya, Bu Tina, gimana Bu Tina? Ya, halo, pagi ya. Ini saya mau ke gereja, tapi saya mungkin karena diundang, saya mungkin Iya. bisa menjawab ya ucapan Iya, silakan. umum. Tidak apa-apa, Bu. Gerejanya pindah di TikTok aja, Bu. Nggak apa-apa. Oh, jangan gitu, Pak ya. Kita sudah punya Nah, Anda ibadah mendahulukan biasa, TikTok jangan. daripada ibadah kok. Gak Ya? apa-apa, Pak Tony, kita hargai dia. Kita Enggak, gini, bagaimanapun kita Pak, menghargai ya, beragama lain. Udah abaikan Bu Tina. Fokus Pikiran aja ke pikiran tetap waras, argumen Pak. tadi. Jangan kayak anak TK, malu kita didengar orang Iya, ya. udah. Ah. Iya, udah. Harus Saya, waras. saya mewakili minta maaf kalau ada yang salah. Bu Tina Oke. fokus sama saya. Bu Tina Fokus sama Uni Rifa. Oke, silakan. Jadi gini Bu Rifa ya, Ibu tadi mengatakan bahwasanya kalian itu bisa menganggap Yesus itu Tuhan. Nah, kenapa saya tidak bisa mengatakan saya itu istri Tuhan? Gitu ya. Tina sayang, bukan Tuhan cantik. Masalah kalian mempertuhankan siapa itu bukan alasan kalian. Saya melakukan upaya mirroring. Ketika ada orang yang mengaku, aku anak Yesus. Nah, anak Yesus, kalau kita menggunakan etimologi secara umum atau universal, anak adalah hasil hubungan biologis. Entah dia anak angkat, anak dapat, anak kandung, apapun nama anaknya, yang namanya anak tetap anak dipahami oleh orang berbeda-beda. Tetap secara universal, anak akan merujuk kepada apa? Hasil dari hubungan biologis. Nah, ketika ada orang mengaku bahwa dia anak Yesus, dan mereka pikir itu tidak menghinakan kepada Tuhan, kecuali kalian jelaskan dulu bahwa definisi anak dalam yang kalian sampaikan adalah begini dan begitu, maka kami akan paham. Nah, saya mengaku bahwa saya adalah istri Yesus. Nah, nanti saya akan punya data atau dalil atau dasar kenapa saya bisa mengaku saya istrinya Yesus. Pertama, istilah yang digunakan dalam Bible yang sering sekali kita temukan, ada hubungan intim antara Tuhan dengan jemaatnya. Oke, itu istilah-istilah kalian. Maka kalau saya katakan saya intim dengan Yesus,
Saya dijamah oleh Yesus. Maka Tuhannya ke teman-teman Kristen selalu memberikan perumpamaan terkait tentang bagaimana hubungan Tuhan itu ibarat suami istri. Makanya ada pernikahan anak domba dengan jemaatnya. Maka bisa saya katakan, saya yang membaca Bible dan menjadikan Bible sebagai anggaplah sebagai hal yang fundamental dalam sosialisasi dengan teman Kristen, saya implementasikan dalam argumen saya adalah istri Yesus. Karena saya adalah perumpamaan di kitab Wahyu, saya akan dinikahi Yesus dalam kisah Wahyu pernikahan Yesus sebagai anak domba. Karena saya merasa dekat dengan Yesus. Nah, kalian dasarnya apa mengaku sebagai anak Tuhan? Hanya karena kalian yang jadi Kristen gitu. Kristen itu hanya istilah bagi orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Dan itu tidak bisa dikatakan benar kalau dia benar-benar tidak mengikuti Yesus sama sekali. So, siapapun bisa mengaku sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Jadi klaim-klaim seperti itu, saya lakukan dua arah, biar kalian sadar. Naluri kalian berkata, kau menghujat. Lalu bagaimana dengan kalian yang mengaku anak Tuhan, nggak menghujat gitu? Oke, saya jawab ya Uni ya. Di dalam bahasa Indonesia itu banyak kata-kata yang berarti etimologi maupun bias. Contoh prase-prase hiperbola, pengandaian, itu ada di Kamus Bahasa Indonesia kalau kita tahu ya bahasa Indonesia. Contoh ketika Yesus mengatakan saudara-saudaranya, Bapak, guru, itu ibumu datang. Siapa guru? Siapa ibuku? Ibuku adalah semua orang-orang yang mengasihi saya. Nah, itu dia pakai bahasa apa? Bukan bahasa langsung ya. Dia mengatakan bahwasanya semua orang-orang itu bahasa. Jadi, dengar dulu Bu Rifa ya. Satu-satu kita ngomong. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada pengandaian yang bukan berarti harus melulu itu kata-kata langsung. Itu makanya ada kata benda, kata kerja, kemudian ada imbuhan. Itu maknanya supaya kita bisa membedakan setiap pengertian satu kata dalam setiap kejadian. Jadi jangan disamaratakan ya, sehingga kacau. Kalau kita samaratakan tuh kacau semua. Bubar nanti Indonesia ini kalau berdasarkan etimologi. Dengar dulu Kak Rifa, dengar dulu. Ya, kemudian ya kamu mengatakan bahwa kamu itu istri Yesus. Buktinya mana? Ya, buktinya mana? Kapan kamu tinggal? Ya. Oke. Menjawab. Kasih saya kesempatan menjawab. Ini yang saya maksud. Jadi kalian jangan hanya melulu di teknisnya, jabarkan apa yang kakak sampaikan tadi, bahwa ada tem-tem yang memiliki makna-makna hiperbola. Kakak jelaskan apa definisi anak Tuhan. Kakak jelaskan itu. Apa definisi kalian sebagai anak Tuhan, di mana itu tertulisnya, siapa yang pertama sekali menjabarkan hal itu, apa definisi kalau Yesus sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Apa perbedaan Yesus sebagai anak Allah dan kalian sebagai anak Allah. Itu yang kalian harus jawab kepada kami. Biar tidak ambigu dan bias, karena tem itu kalian yang menghadirkan. Lalu saya sudah katakan, kenapa saya mengaku sebagai istri Yesus? Bahkan lebih lagi saya bisa mengaku sebagai ibunya Yesus dari kata yang Anda bawa itu. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudariku? Mereka yang mengikuti segala firman Tuhan. Saya mengaku sebagai ibunya Yesus pun bisa karena saya merasa saya mengikuti firman Tuhan. Oke? Nah, artinya apa? Ketika saya mengaku sebagai istri Yesus, saya menggunakan kitab Wahyu di mana Yesus akan menikah dengan jemaatnya. Saya mengaku jemaat Yesus karena dasar dari menjadi jemaat Yesus bukan menjadi seorang Kristen, mengaku Kristen masuk gereja, no, tapi mengikuti apa perintah dari Bapaknya Yesus atau dari Allahnya Yesus. Itu poinnya. Mana dalilnya? Saya akan bacakan. Matius mengatakan bahwa tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Saya merasa bahwa saya telah mengikuti perintah Bapaknya Yesus. Nah, maka saya bisa katakan saya adalah istrinya Yesus dalam makna hiperbola, di mana ini digunakan dalam kitab Wahyu. Nah, Anda sebagai anak Tuhan, apa hak Anda mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku anak Sang Pencipta alam? Apa hubungan kekerabatan Anda dengan Tuhan? Dasarnya apa? Dalilnya mana? Dan hiperbola apa yang Anda gunakan? Apa bedanya Anda dengan Yesus sebagai anak tunggal Allah? Jelaskan kepada kami apa bedanya Anda dengan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Tuhan itu artinya apa, Uni? Tuhan itu adalah bersifat kekudusan. Kenapa orang Kristen itu mengaku anak Tuhan? Karena dia ingin mengikut kekudusan Tuhannya. Supaya dia melekat, supaya dia bisa kudus, maka Yesus sendiri atau anak-anak itu sendiri mengaku dia misalnya anak Tuhan. Itu adalah suatu semangat untuk mengikuti sesuatu yang
yang dia percayai. Itu Uni ya. Itu biasa. Jangan Uni kecil-kecilkan, kotak-kotakkan pengertian sehingga kacau semua. Semua nanti kita kacau ya. Jadi kita di dalam berbahasa Indonesia kita harus tahu etika berbahasa ya, agar semua tidak kacau ya. Jadi pengertian anak Tuhan artinya karena mereka menganggap Tuhan itu kudus, tidak berbuat dosa, maka manusia-manusia yang ingin seperti itu menamakan dirinya anak Tuhan. Itu pengertiannya ya. Jadi gini Uni ya, kita hidup ini dengar. Kita hidup ini Tuhan berarti. Berana. Gimana? Kira berana kok nggak ngapa-ngapain. Berana itu kan hubungan itu Bu, untuk beranak. Bukan, ya itu jika istrinya atau pasangan, jika itu bukan pasangannya sah, nah itu namanya apa? Berzina. Dosa nggak? Itu kudus nggak namanya? Ayo. Nah, itu menurut pandangan Bapak ya, itu pandangan anak Bapak ya. Tunggu dulu. Jangan analisa sampah dimasukkan dalam persoalan ini ya. Ya, kita tidak berkait tadi seperti itu ya. Pengertian anak Tuhan itu apa logis, ya? Bu. Anak Tuhan itu ya secara kita berbahasa Indonesia. Nah, jangan analisa sampah Bang ya. Itu nggak boleh, kacau nanti ya, keributan yang terjadi. Kita dikasih akal pikiran sehat ya untuk menilai sesuatu sesuai dengan proporsinya. Jangan kacau-kacaukan kayak apa gado-gado. Iman atur diskusinya Iman. Iman atur diskusinya Iman, dia atur dulu. Uni belum selesai poin Uni. Siap Uni. Ya, Bu Tina. Kak Tina fokus dengan saya, yang lain lu jangan ngomong dulu, yang lain jangan ganggu dulu, please tolong ya, aku belum selesai. Begini, dengar ya, dengar sekali lagi penjelasan kakak tentang definisi anak Tuhan adalah itu asumsi teologis secara subjektif dan aku dibenarkan dengan cara parameter yang sama dengan kakak karena aku juga punya asumsi teologis subjektif. Maka kalau kakak bebas mengaku sebagai anak Tuhan, jangan salahkan kalau aku bebas mengaku sebagai istri Tuhan dengan definisi yang sama, parameter yang sama, yaitu menggunakan asumsi teologi yang subjektif. Paham? Nah, sekarang kita gunakan terminologi yang memang diakui secara umum. Apa definisi anak Allah dalam perspektif Bible kakak? Itu yang aku butuhkan. Kalau kakak mengatakan orang Buddha, orang Hindu juga anak Tuhan karena mereka juga mengatakan Tuhan itu kudus. Emang ada yang mengatakan Tuhan tidak kudus kecuali kalian teman Kristen yang mengatakan Tuhan terkutuk di tiang salib, Galatia pasal 3 ayat 13. Jadi definisi yang kalian gunakan untuk menjadikan kalian anak Tuhan itu juga saya gunakan juga untuk menganggap bahwa saya adalah istri Tuhan. Kenapa saya disalahkan kalau begitu menggunakan parameter kalian? Masalahnya gini Uni ya. Suara Uni kedengaran nggak Iman? Kok pada diam? Bentar Bu. Udah saya jawab. Uni, enggak tunggu. Yang lain Dengar. jangan dipotong. 1 Yohanes 2 ayat 28 Bu. Orang Baca, baik, Bu. orang baik. Jangan dipotong dulu. Kita diam semua biar Bu Tina dan Uni Rifa saling berdiskusi. Aku ngasih ayat-ayat Tidak sama Ibu membantah. Tina Ragontina ini. Bu Tina Biar Kristen Ibu juga tahu. kok. Iya, Iya. nggak apa-apa. Biar dulu, biar selesai poinnya. Tidak ada Jangan yang- main silakan, keroyok Bu Tina. dong. Nggak usah takut lah. Saya di sini tidak mau menang. Saya di sini tidak menang. Saya di sini Itu ya. orang Kristen, Bu. Bu, itu orang Kristen, orang baik tuh bantuin Ibu ngasih data, bukan mau keroyok Ibu, sayang. Jangan tuduh-tuduh kami umat Islam umat keroyokan, nggak pernah. Buktinya Iman diam dari tadi. Ya Maka aku udah, marah bagus. ketika ada yang Bagus. diskusi sama aku, kalau ada yang motong aku marah mulai sekarang. Makanya aku fokus dengan kakak. Ayo berdua aja. Oke ya, oke. Sekarang Uni mengatakan saya juga istri Tuhan. Mana surat nikahnya supaya kami percaya? Ada nggak? Oke, kalau gitu aku juga bisa. Mana kakak ibu kalau ibu anak Tuhan? Tunjukin. Mana pengakuan Yesus kalau ibu adalah anak Tuhan? Mana bukti DNA ibu kalau ibu punya darah saudara dengan Tuhan? Mana data-data kalau ibu pernah diakui Yesus sebagai anak Tuhan? Sama. Kalau ibu tidak mampu membuktikan, jangan minta bukti sama aku. Karena ibu karena imani saja, maka aku juga dibenarkan karena imani saja. Ayo ibu juga tunjukkan bukti. Kalau ibu mampu tunjukkan bukti, saya akan tunjukkan bukti juga. Karena tidak mungkin ibu mampu memberikan bukti karena Tuhan tidak beranak. Kalau ibu tidak mampu menunjukkan bukti, sama.
Karena saya dengan imani bahwa saya adalah istri Tuhan dengan makna yang bukan harfiah tapi makna metamorfos makna alegori di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus itu akan menikahi jemaatnya. Oke, saya percaya bahwa saya akan dinikahi oleh Yesus dalam makna kitab Wahyu. Saya punya dalilnya. Nah, karena saya percaya saya mengikuti Yesus. Oke, dan sekarang saya tanya sama ibu, tunjukkan bukti DNA kalau ibu anaknya Yesus. Saya sudah jelaskan tadi. Kenapa kami dalil kami mengatakan bahwa kami itu anak Tuhan itu semua atas kisah hidup dia dan disaksikan oleh murid-muridnya dan orang-orang Yahudi dan yang lain-lain ketika dia hidup. Dia mengatakan ya, semua orang yang percaya kepadaku adalah saudara-saudaraku. Itulah dalil kami. Nah, ketika dia hidup, pernah nggak dia mengatakan saudaranya bukan anak? Sejak kapan saudara jadi siapa anak? yang mengikut aku itulah istriku? Pernah nggak, Uni? Pernah nggak? Loh, sejak kapan Yesus bilang siapa yang mengikuti aku itulah anakku? Di situ saudara Tuhan, ibunya Tuhan. Ngapain ibu ngaku-ngaku sebagai anaknya? Ibu ngaku sebagai ibunya aja lah. Enak aja ibu ngaku sebagai anak. Anak itu ibu dalam lingkaran keluarga yang sok-sokan bisa dapat apa-apa itu anak. Lah ibu ngaku-ngaku anak seolah-olah ibu ahli waris dari Yesus. Emang ibu siapa? Mana akte kelahiran ibu sebagai anak Yesus? Tunjukkan juga kepada saya. Saya menggunakan data apa? Wahyu pasal 19 nomor 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang utuh putih bersih. Nah, lenan halus itu perbuatan. Lalu dia berkata padaku, tuliskanlah berbahagia. Dalam makna ini, Yesus tidak kawin dengan manusia dalam makna harfiah, tapi dia mengawini jemaatnya dalam arti apa? Dia berhubungan intim dengan jemaatnya. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Yesus karena saya membela kehormatan dia setiap hari, mengeluarkan orang-orang, menghajar, menghantam orang-orang yang memfitnah dia. Nah, saya merasa dekat dengan Yesus. Itu adalah hak teologi saya, hak klaim prerogatif saya, seperti ibu juga yang sok-sokan ngaku sebagai anak Tuhan. Jadi ibu hanya mengaku sebagai anak Tuhan, ibu merasa benar dengan iman ibu. Lalu ibu ketika mendengarkan saya mengaku sebagai istri Tuhan karena ada dalilnya, ibu salahkan saya. Maka inilah saya bilang kalian itu hipokrit. Kalian itu standar ganda dengan diri kalian. Kalian menghina Tuhan, kalian ketawa tepuk tangan. Karena istilah Tuhan itu universal. Oke? Nah, jadi kalau kalian juga mampu membuktikan kalau kalian punya hak prerogatif menjadi anak Tuhan, maka saya juga punya hak prerogatif mengatakan saya istrinya Tuhan dalam makna yang bukan harfiah. Oke, saya jawab ya. Saya katakan tadi ya, pengertian anak Tuhan itu adalah orang-orang ya, saudara-saudara Yesus, mau ibunya, mau anaknya, orang-orang yang percaya dan mengikut dia. Nah, kami orang-orang Kristen yang mengikut dia, wajar kami mengatakan kami anak Tuhan. Nah, Uni penghujat dia. Uni tidak Kristen. Sejak kapan kamu menjadi istri Yesus? Saya pernah menghujat Beda kekasih kan? saya. Nah, Tunjuk kalau saya pernah menghujat kekasih saya itu. Kekasih yang sangat saya cintai. Tunjukkan bukti saya pernah menghujat dia. Kalau saya bisa kalau buktikan Uni ibu istri menghujat dia. Yesus, Galatia kalau pasal Uni 3 ayat istri 13, Yesus, ibu katakan Uni dia terkutuk. tidak Uni Saya harus tidak terima mengikuti ibu mengutuk ajarannya. kekasih saya. Uni Ibu menghina kekasih saya. Orang yang agamanya saya cintai Kristen. sesungguhnya. Ya, oke, Ibu kutuk udah dia. udah jelas terjawab ya Uni. Terjawab ya, Uni itu Tunjukkan bukan kalau istri saya pernah Yesus. menghujat dia. Kalau Uni, kalau Uni, saya belum selesai ngomong Uni. Saya belum selesai ngomong. Kenapa? Nggak usah takut kalah Uni. Juga nggak nuntut kalian itu supaya masuk. Kebenaran tidak akan pernah kalah, wahai saudariku. Ya, kebenaran tidak akan pernah mengalahkan. Kebenaran tak akan terkalahkan oleh kegelapan dan kejahatan. Pengutukan terhadap Yesus adalah hal yang harus dibantah di muka bumi ini. Jangan pernah mengutuk orang yang saya kasih dan saya cintai. Dia akan turun kedua kalinya untuk mematahkan salib dan memotong babi dan dibuang ke dalam selokan. Kalian akan dibuang sama Yesus. Kalian akan dikatakan, enyahlah daripadaku pelaku kejahatan. Kejahatan Anda paling besar adalah mengutuk orang yang saya cintai. Di Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Anda betul-betul hina dengan lisan Anda. Percaya bahwa orang yang saya cintai terkutuk. Jangan lakukan itu lagi di hadapan saya. Anda boleh mengutuk dia sendirian, tapi jangan di hadapan saya. Anda katakan dia terkutuk, Anda katakan dia berdosa. Dasar Anda ini. Saya mengatakan dia adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang sangat mulia. Lisannya tidak pernah berkata bohong.
Lihat keyakinan Anda dalam kitab Lukas. Anda tuduh, Anda percaya, Anda ikuti orang yang menuduh dia, mengatakan dia menambahi firman Tuhan. Padahal mana mungkin Yesus itu menambahi firman Tuhan. Apa kata Anda? Anda percaya kitab Matius atau Anda percaya kitab Lukas? Lukas mengatakan dia mengutip satu ayat yang tidak pernah ada tertulis. Anda mau menuduh dia berbohong? Jangan lakukan itu, Maria. Pak Yesus, kau hebat sekali, kau jadi royoan cewek. Halo, halo. Berguru juga. Halo, saya jangan dimuit dong. Jangan kesetanan gitu, Uni. Kamu mampus ya. Kamu mampus. Astagfirullah. Ya. Bu, jangan ajaran kasihnya jangan dikeluarin, Bu. Masuk. Gak apa-apa. Silakan Bu Tina ngomong. Silakan. Gak apa-apa udah. Tapi Bu Tina secara ada bukti ya, sesuai pernyataan Bu Tina, tanpa adanya hujatan, tanpa adanya ini, silakan. Pahami apa maksud mirroring? Begini ya, Bang, ya. Dikomparasikan itu tadi itu sama Unirifa. Silakan Bu Tina, dibuka mic-nya. Dan Mei, halo Mei. Nggak tahu dari Indonesia atau enggak. Bang Christian Emmanuel. Iya, bagus sekali jawaban Bu Tina. Menurut saya jika ada yang menghidupkan para cucu Allah bernarasi dulu. Iya, silakan. Iya, jika ada yang bilang mereka itu anak Yesus ya, berarti mereka itu termasuk cucu Allah ya, Bang Christian ya. Seperti itu teorinya ya, Bang. Mungkin benar ya. Bagi Wanes cucu Allah, bagi Tritunggal anak Allah. Jadi ada standar ganda di sini. Jadi Ya, Bu cucu. Tina boleh Aduh, ditanggapi Bu makin Tina. Ya silakan, Bu. Kita jangan ganggu orang mau ibadah, Bang. Ini takutnya nanti dia nggak ketemu Yesus gitu loh. Kan setiap ke gereja kan Yesus dipanggil setiap minggu. Istrinya Siapa tahu saat dipanggil dia nih jalan-jalan. Mau ketemu Abang dah. biarin lah istrinya. Ya kan ini minggu. Ini sebenarnya Uni nih bohong, jalan-jalan dia tuh mau nemuin. Bohong nih itu. Dia bilang Anak-anak Allah itu jalan-jalan. banyak, Mbak. Ntar. Mana Bu Tita tadi? Ya lagi apa minum air Iya, kejang Bu. dia. Oke, ini kan orang baik dari Kristen nih, dari Protestan nih. Nah, bagaimana tanggapan orang baik tentang orang yang mengatakan bahwasannya, oh saya anak Tuhan, sah dong kalau ada yang mengatakan saya adalah istri Tuhan. Enggak dong, Gimana, Bu? beda lah. Di mana bedanya? Hah? Kok mau gereja? Jam 9 pas. Iya. Nah itu kan sudah saya bilang, Uni Rifa hilang kan sama itu sama Sedikit orang baik ini kan mau ke gereja. Mana perintah Yesus kamu disuruh ke gereja? Perintah Yesus mana, Bang? Mana perintah Yesus? Kamu disuruh ke gereja. Ingatlah dan kuduskanlah hari yang disucikan itu. Apa itu? Ada di Kejadian ntar ya. Keluaran Kejadian. Ini jangan lari-lari gitu dong. Aku ini bahas tadi itu. Nggak usah, kita udah selesai tuh, udah selesai Uni sama tadi. Nanti masih Lah, ada yang udah panjang bisa ribut nanti. Apa? Udah selesai. Sini saya kasih tahu ya, ini saya kasih data ya orang baik ya. Ini disapa dulu. Coba Raja kau. Segala Raja ini. Bunda? Raja segala raja ini disapa dulu. Selamat pagi. Raja segala raja, selamat siang. Selamat siang. Udah siang pagi. ya. Pagi. Kristen Pagi, Muslim. Bang Raja. Aku Kristen. Oke. Protestan Katolik. Jangan dulu ini saya ke itu dulu sih, ini tadi juga banyak omongannya. Siapa tadi nih? Coba kamu ke Yohanes 13:15. Siapa sih namanya tadi ini? Orang baik. Coba Yohanes 13:15. Sebab aduh, tanda-tanda kabur ini ya.
Kenapa ya Enggak. mereka mau kabur ya? Oke, Kan hari Minggu. gak apa-apa Oke, orang baik dengar ya, dengar data ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, sekarang apa teladannya Yesus yang kau ikuti? Apa Yesus itu nyanyi-nyanyi di gereja? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Nah, sekarang mana apa yang kau lakukan tuh dilakukan Yesus? Apakah Yesus pernah ke gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget? Enggak, Yesus nggak ke gereja. Terus kenapa kau sekarang mau ke gereja? Itu ajaran siapa? Enggak. Gereja itu adalah rasul-rasulnya yang disuruh Yesus itu untuk membaptis kami di seluruh dunia. Lah, itu tambahan. Gak usah kayak ini teladan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus yang sudah kau lakukan? Kasihanilah musuhmu. Kau tadi menghujat kata Yesus. Aduh. Aku kasihi kau. Udah itu kasih. Lah. Itu salah satu contoh. Kok saya aku menghujat? menghujat dari Yesus. Yang buat redaksi itu yang kau hujat. Aku cuma tunjukin data. Itu data loh. Yang tadi bilang istri Yesus itu kan kau menghujat. Sejak kapan dari Ya ada daripada istri Yesus? nggak tahu lah itu urusanmu dengan Uni ya. Udah nggak ada Uni. Aku bukan yang nggak penting masuk ke ada yang situ. menghujat dari antara kalian, tapi aku diam aja. Sebenarnya kau yang menghujat, menganggap Tuhan itu ditempeleng, diludahi, dipaku, disalib. Kok sehina itu Tuhan? Masa Tuhan segitunya sih? Gimana Ya, kau ini? emang dia Coba. mati untuk Lah, menanggung dosa mana, manusia. nah inilah masalahmu. Mana Tuhan itu mati demi dosa-dosamu. Mana Tuhan itu menjadi manusia. Kan gak ada data-data itu di Bibelmu. Tuhan kok anggap itu Yesus adalah Tuhan, penjelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Diminta datang gak ada toh. Kau menganggap Tuhan itu yang dipaku, disalib, diludahi. Gak ada data, berarti kau menghujat. Lah, Penghujatan itu penghinaan terhadap yang maha kuasa. Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia, dipaku, waduh udah jam 9 ya, aku mau kerja dulu ya. digantung, diminta datang nggak ada. Berarti kau menghujat Nanti Tuhan. kita sambung lagi, aku mau gereja dulu. Oh iya, Pak, Jangan ya. ke gereja, nggak ada perintahnya Yesus ke gereja. Aduh, kabur ke Nanti gereja. saya lanjutkan. Silakan. Wah, mau kabur semua. Orang baik. Waduh, kabur semua, nggak ada perintahnya Yesus ke gereja, mau ke gereja. Mana perintahnya? Ayo. Kabur Mana bukan perintahnya kabur. Yesus? Lambat. Ayo, mana perintahnya Yesus? Ayo. Doakan sama doakan saya ya. Biarlah. Terus sama Nanti duitnya nggak bisa habis, nanti pendeta nggak makan nanti. Satu-satu ya. Yesus masuk ke bait suci kok. Yesus masuk ke bait suci kok. Aduh, kalian gimana sih ke gereja? Itu perintah Paulus. Mudah-mudahan kau tersadar dan mengikuti teladan Yesus. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Teladannya Yesus itu, ya, dia itu sujud. Dia berdoa menengadahkan tangan ke atas. Kalian itu berdoa melipatkan tangan di dada. Dari mana kau itu semua? Kalian mati dipakein jas. Kalian mati dipetiin. Yesus mati dikafani. Kalian dipakein jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel. Dari mana kalian dapat itu? Kalau bukan dari barat. Udah. Yesus dikafani. Enggak. Saya harus kasih tahu kamu teladan Yesus, karena Yesus berkata ya. Yesus berkata di Yohanes 13:15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kulakukan. Nah, Yesus itu dikafani, Yesus berdoa menghadap ke atas, menengadahkan tangan ke atas. Lah kamu di gerejamu lipat tanganmu di dada, nggak diajarkan tuh sama Yesus. Apa yang kau lakukan? Dilakukan Yesus. Yesus di Taman Getsemani mencontohkan dia maju lalu sujud dan berdoa. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Lukas 6:12. Nah kamu ini apa? Ngapain nyanyi-nyanyi di gereja? Nggak ada. Coba tunjukkan ajarannya Yesus itu tentang nyanyi-nyanyi di gereja. Kapan? Data di Bibelmu Yesus nyanyi di gereja mana? Yesus itu berwudu, masuk bait suci. Sebentar Tuan De, gantian. Yesus masuk bait suci itu tangannya dibasuh, kemudian kasutnya dibuka. Lu masuk gereja lu pakai sendal sepatu, tadi jalan nginjak tai kucing apa segala macam. Lu masuk gereja nggak sopan banget.
masuk rumah Tuhan kok gitu. Yesus aja buka kasutnya kok, buka sepat sendalnya, terus dia basuh tangan kaki, dia masuk. Kami ini nggak ada yang kok ikuti teladannya Yesus. Nyanyi di gereja, lipat tangan, lompat-lompat, joget. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Bunda Rahma, aku mau Biar banyak dulu orang baik dia kan biar banyak dulu. Saya tanya dulu, jawab orang baik sama Raja Begal. Raja Begal orang baik, kamu jawab. Dari mana kamu dapat ajaran itu? Dari mana? Raja Begal orang baik, dari mana kau dapat itu ajaran itu? Saya belum Saya mengatakan tanya apa-apa, dulu, Bunda. nggak ada kau jawab. Raja Begal orang baik, dari mana kau dapat itu nyanyi-nyanyi di gereja ajarannya? Pakai kasut masuk, pakai sepatu, pakai sendal masuk itu tempat sucimu itu. Dari mana kau dapat itu? Daud bersukaria memuji Tuhan bernyanyi. Wah, saya tanya kamu kan di perjanjian baru. Bibelmu kan berbahasa Yunani perjanjian baru. Mana ajaran Yesus? Yang Yesus lakukan, jangan Daud. Daud itu punyanya orang Yahudi sana itu, kitab Tauratnya Musa. Jangan ke situ perjanjian lama lah, nggak malu kau itu. Sudah nyolong ngaku-ngaku lagi. Loh, Saya sedangkan tanya, kamu ajaran Bunda. Yesus, Kalian yang nyolong ajaran apa Yesus itu? yang kau lakukan apa? Ya kau nyolong punya Musa kan itu kita perjanjian baru. Sekarang perjanjian lama punya Ya Musa yang udah, kau ambil Rahma. itu. Kau ke Aku Daud, bawa nggak usah ke ke Daud. perjanjian lama. Apa Saya salahnya? tanya Udah, stop dulu, perjanjian bicara. baru. Enggak. Bicara. Kecuali kau jawab dulu dong. Satu-satu. Dari mana kau dapat Tadi itu ajaran turun itu? ke Kan dari satu-satu. tadi. Oke, dari tadi kan kamu mau ke gerejamu nih, orang baik dan orang Raja Begal mau ke gereja. Saya tanya di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Sambil nyanyi-nyanyi di mana? Sudah. Ini tunggu dulu. Oke, sudah. Oke. Sekarang saya mau buka tentang apa namanya orang pertama kali beribadah di gereja, orang pertama kali yang menyebut diri Saya Kristen. tanya yaitu- ajaran Yesus Tunggu dulu. di Bibelmu Tunggu lah. dulu, Kenapa kau buket. ikuti orang? Saya tanya Kasih Yesus. Sini kesempatan, saya Bunda kasih Rahma. data. Saya kasih data. Jangan ngomong Saya kasih dulu. data Jangan dulu saya ya. dulu. Saya kasih data dulu, kata Yesus, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti aku. Teladan Yesus apa? Ya, membasuh tangan, membasuh kaki, melepaskan kasut, masuk ke bait suci. Dia berdoa menengadahkan tangan ke atas, tidak melipat tangan seperti kamu di gerejamu. Ya, Yesus maju kemudian sujud, berdoa Yesus. Terus kamu kenapa kau lakukan ini? Dari mana? Yesus Kristen mati di Ortodoks kafani, sujud, lu pakai Bunda. jas, dasi kupu-kupu, Bunda. sepatu. Saya tanya dari mana? Sudah, Bunda. Tinggal jawab dari mana. Aku ingin tahu dari mana kau dapat itu. Silakan Raja Oke, Begal. Yang pertama, Yesus menjanjikan kunci surga kepada Petrus. Aduh. Kepadamu akan kuberikan kunci. Tunggu dulu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Itu yang Petrus ikat. Membuat gereja. Terus membuat mana umat gereja? Kristen. Gereja mana disuruh kau ke gereja oleh Petrus? Di Antioquia. Di Antioquia. Mana? Petrus dan para Antioquia itu Mereka itu si membuat Paulus. mereka Kena gini membuat umat Kristen. Oke, Ya, karena apa? sebenarnya gini. Karena janji Yesus. Kamu diam. Karena janji Yesus. Saya kasih diam dulu kau. Saya kasih diam dulu kau. Nah, kalau Petrus kau ikuti, ya seharusnya kau sunat. Seharusnya kau Yahudi. Karena kata Petrus, saya untuk orang bersunat, orang Yahudi. Petrus itu Kalau pengikut Paulus Kristus itu, yang kamu diam. Kata Paulus, Ada. ya aku untuk orang tidak Sama bersunat. Raja dia nggak akan bisa berdebat. Aduh, di mute dulu. Saya Di-mute tunjukkan data terus. deh. Bunda jangan Sini licik, saya Bunda. tunjukkan data karena kamu ndak mau diem. Saya Bunda, jangan kasih tahu licik, ya. Manuel. Paulus Gereja itu, dulu ya, Bang. Paulus itu diperuntukkan untuk orang di luar Yahudi yang tidak bersunat. Untuk kau, kenapa kau ke Petrus? Petrus untuk orang bersunat bagi suku Israel, bangsa Israel. Loh. Coba baca itu datanya. Memang gereja Baca Katolik datanya yang di Kisah Para pertama di Roma Rasul. itu dari siapa? Baca itu. Jangan kau ke Petrus. Gereja Petrus Katolik itu di Roma dikhususkan. dari siapa? Kalau bukan dari Petrus. Ya Petrus, coba baca di Bibelmu. Coba baca di Bibelmu. Apa Petrus dikhususkan untuk orang yang tidak bersunat? Coba baca mana data kalau Petrus Paulus itu dan kawan-kawan, untuk orang mereka yang membuat tidak jemaat bersunat. sama Kristen namanya di Mana data?
Mana data di Bibelmu kalau Petrus untuk orang yang tidak bersunat? Saya kasih data ya, Petrus untuk orang bersunat. 16 Ini ayat 18, dan aku pun berkata saya padamu, tunjukkan. engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus Dan untuk orang Allah mau bersunat. tidak akan menguasainya. Haleluya, Petrus. haleluya. Aduh. Itu gereja Bunda. Disebut gereja, disebut jemaat pertama di Antioquia namanya. Itu namanya Kristen. Memang di situ tidak akan ikut campur di dalam perjuangan Petrus Petrus kawan-kawan. untuk Tapi dia orang berjanji, yang tapi dia berjanji. bersunat. Mana datanya ya? Sabar ya, saya kasih data dulu kalau Petrus itu untuk orang bersunat. Kalau kau kan pakai kulup, nggak Bang diterima kalau Mau pakai kulup. bersunat, mau dia taat kepada Berarti hukum Taurat, enggak. yang menyelamatkan. Salah. Yang menyelamatkan Saya adalah kasih lihat keselamatan ya. Kristus. Bang Iman, Saya kasih lihat dulu ya raja Bigal ya. Mau disunat, mau dia Petrus. Oh, nggak boleh begitu. aku ya mau Tunggu ya. gitu, Bang. Udah jangan bentar, gitu bentar. Bunda deh. Tolong Ya. Waduh. satu-satu, bentar ya, tolong satu-satu. Di sini ternak oten, ini oten semua, tenang saja, semua oten. Bang Iman. Satu-satu. Iya, adikku. Aku off dulu ya, mau gereja. Udah ngapain ke gereja? Bunda Rahma nggak bisa diskusi, capek lah dikasih data, ditolak-tolak terus. Udah lah ya. Mana kau disuruh ke gereja sama Yesus? Kau bilang Nggak ada. Tony dia kemana Tony nih? Sabar Tony satu-satu. sudah lari Tony. Susah banget ternak oten ini, sabar satu-satu. Ini oten semua kok, ini aman, santai. Semua dapat diskusi sama Bunda Rahma, tapi satu-satu. Ini oke gini. Kita bergantian ya. Pertama ini si Raja dulu. Silahkan Raja. Ini F dari Protestan ya, sama kebenaran dari Protestan. Kita ke si Raja dulu. Silahkan sama Bunda Rahma ditanggapi, tapi jangan dipotong. Bunda Rahma bicara, udah Bunda Rahma bicara, Raja ngomong. Kalau ada pertanyaan langsung jawab gitu. Nggak perlu pakai timing, nggak perlu pakai waktu. Kita tiktokan aja. Jangan timpah-timpahan, sakit dengarnya gitu. Silakan Raja. Oke, sedikit. Di dalam oke ya, kita pelan-pelan aja santai. Di dalam Kisah Para Rasul, mereka sudah berjanji. Makanya ketika itu diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu diputuskan, oke, Petrus untuk orang yang bersunat di suku Israel, di bangsa Israel ini Petrus ya. Ketika ini konsili Yerusalem ya, itu diputuskan ya, karena mereka ribut kan, karena ajaran yang dibawa oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para murid. Paulus kan tidak termasuk 12 murid itu. Paulus ini mengajarkan beda ya dengan pengajaran Yesus. Akhirnya Petrus diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu memutuskan, oke, Petrus untuk orang yang bersunat bagi bangsa Israel. Paulus untuk orang yang tidak bersunat di luar Israel. Ya kalian ini. Makanya kalian ini berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus itu masuk di bait suci melepaskan. Kena peringatan kena peringatan. Ku turun dulu host. Kampret. Iya, ganti akun Bunda, ganti akun. Bentar ya, kita nunggu Bunda ya, Bunda Rahma. Nah, jadi teman-teman, satu-satu, santai saja. Ini semua oten kita naikkan, dari Kristen kita naikkan semua. Karena dari dulu spesial hari Minggu itu oten gitu. Muslimnya itu hanya 1 atau 2 doang nanti muslimnya. Makanya pelan-pelan aja. Oke, Raja segala raja, gimana? Udah pada kabur, saya turun ke bendera deh. Iya. Oh, enggak, Bunda ganti akun. Bunda Rama ganti akun. Itu menarik itu, karena harus ada klaim, pernyataan di atas pertanyaan. Gitu loh, Raja. Iya. Sebenarnya saya tidak setuju sama si Saya sebenarnya gini tadi Bang Christian. Ya, gimana? Bang Christian. Saya sebenarnya udah mau mualaf. Cuman saya pengen tahu satu ayat aja. Biar saya udah gitu masuk. Surah 25:68. Coba Anda bacakan. Apalah maksudnya itu? Saya kemarin terbentur di situ aja. Sebenarnya saya udah cocok sama Islam ini. Cuman itu Ini apa maksudnya? kebenaran yang ngomong ya? Iya kebenaran. Yang pertama dari segi apa kamu cocok? Cocok ajarannya lah. Ajarannya sudah seret saya rasa. Jadi Surah 25. yang di Surah 25 ayat 68 tuh. Coba Anda bacakan. Kalau Anda tampilkan apakah maksudnya itu?
orang yang tidak menyembah selain Allah ya? Nggak tahu saya itu. Maksudnya apa? Saya nanti menafsirkan kan nggak cocok juga. Al-Quran kan gitu, nggak bisa. Jadi tunggu ya, di Al-Quran tuh ada tafsir. Kita langsung ke tafsir saja. Karena saya bukanlah orang ahli tafsir. Jadi dalam Islam itu tidak bisa asal-asalan. Baca Al-Qurannya lah. Al-Quran sumber utama. Iya, wala zina la terus. Enggak, kita baca dulu literalnya gitu. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah itu. Baca dulu literal. Itu. Itu kan? Terus? Ya. Oke. Tidak. Iya, terus bacakan. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Oke, apa alasannya? Apa permasalahannya? Saya rasa di situ, yang saya lihat di situ, yang tidak menyembah Allah dengan Allah lain, dan yang tidak membunuh, dan yang tidak berzina mendapat pembalasan dosa. Itu maksudnya apa? Saya bingung. Masa yang nggak membunuh, yang tidak berzina? Tampilkan. Kamu katakan tidak ya, silakan berzina, tidak berzina. Ya. Yang tidak berzina mendapat pembalasan. Coba tampilkan datanya. Coba si Raja suruh baca. Gini loh. Kamu ini kan biasanya membaca terjemahan. Tapi dalam membaca terjemahan saja kamu masih salah. Gimana? Iya, makanya coba tampilkan datanya. Ini kan banyak orang di sini. Tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Ya. Paham? Ya, dan yang tidak membunuhnya yang benar dan tidak berzina. Terus? Permasalahannya di mana? Iya, terus sambungannya itu kan ada. Enggak, tunggu dulu. Kenapa kamu katakan berzina? Iya, bacakan penuh ayatnya. Itu kan enggak bacakan penuh ayatnya. Tunggu. Ini kenapa alasan? Oke, kita langsung ke tafsir. Pertama, jangan bacakan itu aja, ngapain masuk ke tafsir? Lah, dalam Islam ini ingat ya, dalam Islam ada etika, ada adab dalam menafsirkan Al-Quran. Itu enggak dari situ kita dulu, nanti baru kita masuk ke tafsir. Anda tengok dulu di situ. Kenapa Anda takut membacakannya? Tidak ada yang takut, tidak ada keraguan-raguan dalam Islam. Iya, kalau bacakanlah, kalau nggak tampilkan, biar si Raja juga kan melihat. Zalikal kitabul rabi hudal mutakin, tidak ada keraguan dalam Al-Quran karena Al-Quran itu adalah kebenaran. Gak ada keraguan-raguan dalam seorang Islam. Jadi jangan kamu framing. Saya tegas di sini. Tidak ada ketakutan. Ingat, Al-Quran itu tidak selevel dengan Bible. Bahkan Bible tidak selevel dengan hadis maudhu. Jadi ada etika, ada tata cara dalam menafsirkan Al-Quran. Gak sembarangan kamu menafsirkan dalam Al-Quran itu. Sudah ada ahli-ahli tafsir itu. Oke, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah itu. Mereka tidak menyembah Tuhan yang lain bersama penyembahan kepada Allah. Tunggu, siapa yang mau naik nih? Ya, yang mau naik boleh naik ya. Mereka tidak menyembah Tuhan yang lain bersama penyembahan kepada Allah. Tidak membunuh dengan sengaja orang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali karena dibenarkan, dan pembunuhan yang dibenarkan adalah seperti membunuh orang yang murtad, membunuh penzina yang telah menikah, membunuh orang yang telah membunuh orang lain untuk menegakkan qisas itu dan tidak melakukan perbuatan zina. Jadi ada alasan seperti dia melakukan kriminal, kejahatan. Ketika kamu berzina, kamu itu cocok dirajam. Ketika kamu murtad, oke. Tapi ketika kamu murtad, kamu mau menghancurkan Islam, darah kamu halal. Tapi di luar alasan itu, kalau kamu tiba-tiba membunuh, ya Allah datangkan balasan nanti itu. Paham kan? Jadi bukan tanpa alasan. Sesimpel itu. Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang berat, berlipat, dan kekal, kecuali bagi orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa tersebut dan dosa lainnya dengan berhenti melakukannya, menyesali dosanya yang telah dilakukan, bertekad tidak melakukannya kembali. Nah, dalam Islam kalau tidak melakukannya kembali, dia bersungguh-sungguh bertaubat, namanya taubat nasuha itu. Ada tata caranya. Mengganti dengan amal-amalan yang soleh. Mereka itulah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, dan Allah akan menghapus kesalahan mereka dan menggantinya dengan kebaikan. Allah maha mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat dan maha mengasihi mereka. Selesai. Apa yang mau dimasalahkan? Buka mic-nya kebenaran. Halo Heri, Pak Heri. Selamat siang.
Jadi yang Kristen nggak apa-apa, mau naik. Maksud saya begini bang, coba Anda buka ayat tadi tampilkan, biar kita baca sama-sama gitu loh. Siang, bro, gimana ya? Iya, selamat siang, brother. Oke, yang itu selesai ya. Ini satu-satu nih Kristen ini. Saya cuma satu aja tadi. Sabar, Iya, satu-satu. Selesaikan dulu di saya dong. Saya solo di Iya. sini satu-satu. Oke. Iya, selesaikan di saya kan. Orang ini kan nunggu itu, Bang. Raja pun nunggu dia kan, nggak ngejar dia. Ingat ya. Zaid bin Tasbit berkata tentang firman Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Jadi ingat. Iya, itu mukmin. Tolong Anda bacakan yang tadi, tolong bacakanlah. Apa isinya? Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya mendapat pembalasan dosanya. Berarti yang tidak membunuh dengan, yang tidak menyembah Allah dengan Tuhan yang lain dan yang tidak membunuh dengan Cemilannya Majud, ngerti tafsir enggak? Ngerti terjemahan enggak? Astagfirullahaladzim. Itu terjemahannya. Tolong tampilkan biar orang itu juga Bang. Ayat berapa? Surah berapa? Christian. Al-Furqan Bunda. Al-Furqan ini. Al-Furqan. Walazina la yu'duna mahali. Sabar Bang. Al-Furqan. Ya, Al-Furqan 6. Al-Furqan 68 berapa? Al-Furqan 68 ya 68 sampai 68 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yajnun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah ya, seperti orang Islam, dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan, kita tidak boleh membunuh manusia tanpa sebab musabab ya, diharamkan membunuh orang tanpa sebab musabab. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, kecuali ada alasannya dan benar yang dibolehkan oleh Allah. Dan tidak berzina, kami dilarang berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Kita mendapat hukuman kalau melanggar itu. Apa masalahnya? Kalau tidak melakukan itu, dengarkannya, yang tidak menyembah Allah dengan Allah yang lain, yang tidak membunuh dengan yang diharamkan Allah, dan tidak berzina, mendapat pembalasan atas dosanya. Anda bacalah, coba tampilkan datanya biar semua baca. Pelan gini ya saudaraku. Kalau umat terjemahan itu gini sulit. Kita pelan-pelan ya saudara ya. Pelan Bang ya, pelan. Dan orang-orang ya dengar Bang ya. Ini suaraku adakah saudara? Dan ada. Begini Pak ya, mohon maaf ya. Dan orang-orang, mute dulu yang lain saudara. Siapa itu? Ini yang dimut dulu Bang, kebenarannya sebentar ditanggapi. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Ini pakai tidak. Jadi kami orang Islam ini, kami tidak menyekutukan. Sebentar, diam dulu. Ini selesai poinnya biar Anda paham. Kami ini yang dikena ini orang Islam. Kami tidak menyekutukan Allah. Kami tidak membunuh tanpa seizin Allah, tanpa alasan yang diizinkan oleh Allah. Kami tidak akan membunuh. Seekor binatang pun kami dilarang membunuh kalau tanpa alasan yang jelas. Kami dilarang membunuh tanpa alasan yang jelas. Ini kami kami dilarang berzina. Kami dilarang berzina. Jadi tidak 3 poin. Pertama, kami tidak menyekutukan Allah. Kami dilarang membunuh tanpa alasan yang tepat.
kami dilarang berzina. 3 poin ya. Ya. Dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian, kalau kami melanggar itu, sebentar, belum selesai. Kamu mute dulu, kamu kenapa sih berisik banget kayak Bunda Rasmi kalau ngomong ya. Jadi makanya kita teriak-teriak karena kamu yang berisik dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian, ya. Misalnya nih saya melakukan yang dilarang tadi itu. Saya menyekutukan Allah, saya membunuh tanpa alasan yang tepat, saya berzina, ya. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya Allah berkata niscaya, atau Allah berkata pasti dia mendapat hukuman yang berat. Kalau kami melanggar itu, kami mendapat hukuman yang berat. Mudah dipahami ini. Begitu saudara. Ya, saya bacakannya. Orang yang tidak, pakai kata tidak tadi semua kan. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Allah yang lain. Islam. Ya kan, satu. Ya, poin pertamanya. Oke. Islam. Dan yang kedua, dan yang tidak membunuh yang diharamkan Allah. Yang tidak membunuh yang diharamkan Allah. Iya. Kecuali dengan alasan yang benar. Oke, berarti. Dan Jangan kurangi kalimatnya sebentar. Di sini tertulis, dengar. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Oke, sudah. Dan Sudah, tidak kan? membunuh. Oke, ketiga, dan tidak berzina, ya kan? Ya kan? Barang siapa yang berbuat demikian itu, jadi yang berbuat demikian itu yang kalau kami melanggar, kalau kami melanggar, berbuat itu artinya yang kami berbuat melakukan. demikian itu, yang dituliskan di situ, yang berbuat demikian itu, yang tidak menyembah Allah dengan Allah lain, yang tidak membunuh dengan alasan yang benar, Bahaya dan yang pengertiannya. tidak berzina, mendapat pembalasan dosa. Itu kalau Anda tampilkan datanya, kita tes. Yang baca itu semua membilang apa? Dan barang siapa yang sebentar. Ini bahasa Indonesia parah ya, umat terjemahan ya. Saya tampilkan dulu data ya. Kita tampilkan data. Ini kenapa nih orang? Ya, oke, kita tampilkan. Kasihan, pantesan manusia deh, Tuhan kan begini pengertiannya. Bibelnya udah bahasa Indonesia tapi nggak paham, ternyata kasihan sekali. Aduh. Kebenaran, minta maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, bisa saya ambil alih, Pak? Boleh, silakan ke Pak Eri saja. Nah, oke, baik. Nah, begini. Udah, jangan dulu pindah. Dia belum paham. Enggak, saya meneruskan apa menjadi narasinya, apa kebenaran. Tidak. Ini Kristen ya, Pindah ke Bang tempat Heri lain. Kristen. Saya cuma menguatkan, Iya, beliau. Oke, kita kasih data. Oke, begini ya, dengar begini ya. Dan orang-orang yang tidak, kata tidak. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Coba di-mute dulu Bang Kebenaran, karena Anda noise. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali, kan ada gini ya sedikit ya. Allah itu mengharamkan membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh. Ada juga orang-orang yang memang harus dibunuh. Ya, yang misalnya orang kafir, apalah namanya ya, orang kafir ini ya. Ya, oke. Ya Allah, kok mereka nggak paham ya. Dan orang-orang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kita nggak boleh membunuh, Pak, kecuali ada alasan yang benar. Misalnya kita terancam, nyawa kita terancam, boleh kita membunuh. Kami sudah paham. Ini penjelasannya, karena otakmu nggak nyambung. Kita dilarang membunuh kecuali nyawa kita terancam, boleh kita bunuh duluan, oke? Ya. Saya bacakan. Kalau Saya dia bacakan. tidak, sudah. Kau nggak ada otakmu di sini, nggak paham ah. Dan tidak membunuh orang diharamkan. Kamu diam dulu dong. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kita nggak boleh membunuh asal membunuh, Pak. Harus ada alasan yang benar. Dan tidak berzina. Dan barang siapa melanggar itu, atau barang siapa melakukan itu, Melakukan demikian. niscaya dia
Ya, iya kan sama ini melakukan yang Itu demikian maksudnya itu. apa, Bu? Yang melakukan Melakukan yang demikian yang itu demikian artinya orang-orang ya yang oke tidak oke sini menyebutkan sebentar Allah, oke yang tidak mute dulu berzina, mute itu yang sabar demikian sabar ya dan barang siapa yang melakukan demikian itu atau barang siapa yang melakukan seperti itu demikian itu seperti itu sama halnya artinya ya demikian itu seperti itu yang semacam itu sama semua itu artinya ya kalau kamu perbendaharaan bahasamu kurang saya kasih kau perbendaharaan bahasa ya barang siapa dengar Bang ya barang siapa melakukan yang seperti itu yang semacam itu yang demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Setuju. Jadi apakah yang demikian itu? Yang tadi menyekutukan Tuhan, membunuh yang tidak boleh dibunuh, berzina. Jangan hilangkan kata tidaknya, karena di atas kan pakai otakmu itu di mana? Kamu otakmu itu taruh di mana? Taruh di dengkul. Menyekutukan Allah dengan sebab otakmu kau taruh di dengkul. Orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit kan dipaham dia ya? Bu Rama sebentar. Anda maunya baca Quran itu maunya gimana? Coba saya pengen tahu narasi Anda yang mau melintir tulisan Mang Pepen ini yang nulis bahasa Indonesia ini Pepen. Jangan dulu Mas, Ustadz Gemma sebentar. Nih, ini kan di sini dan barang siapa melakukan yang demikian itu. Barang siapa melakukan ini yang 3 hal di atas ini. Ya, yang di atas itu sebentar. Ini menyekutukan Allah ini, menyekutukan Allah, membunuh. Tidaknya. Jangan hilangkan kata tidak. Itu kan ada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Allah yang lain, yang tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, dan yang tidak berzina. Jangan Anda hilangkan kata tidaknya di atas. Jadi yang demikian itu yang di atas itu orang-orang yang ya. Kok Anda hilangkan kata tidaknya? Anda menghilangkan kata dalam yang tidak Al-Quran, itu sebentar. Yang tidak itu berarti saya orang Islam. Ini ya, kan dilarang itu ya. Ini poinnya ke saya dulu sebentar. Sebentar dulu. Ini poinnya ke kami nih orang Islam ini, larangannya Allah ke kami. Kalau kita lakukan, berarti kita mendapat hukuman yang berat. Mana dia paham itu bahasa begitu, Ustadz Pak Budi? Ya, ini dikasih saja terjemahan. Ini closing penjelasan dari Ustadz Gemma. Habis itu kita next ke F Raja dan Pak Heri. Udah ya aja. Nggak nyambung memang otaknya umat terjemahan. Terima kasih. Ya terserah kau masuk Islam enggak usah masuk Islam. Sebentar. Dia bilang, kau masuk Islam pun gak ada gunanya. Otakmu begitu buntu. Gak usah lah masuk kau Islam. Oke, nanti saya jelasin kenapa. Bu Rama saya jelasin kenapa kata dia masuk Islam itu nggak ada gunanya. Nanti saya jelaskan bahwa Quran itu, Islam itu berguna buat dia dan nenek dia. Buat nenek moyang itu berguna Islam. Nah, nanti saya jelasin sama Anda ya. Ayat Quran menyatakan gini, wallazina la yad'una ma'allah. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya, ilahan, ya, dikatakan dan tidak menyembah kepada selain daripada Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak membunuh orang dengan yang haram. Dan misalnya membunuh tanpa ada alasan. Misalnya kamu nggak ngelakuin apa-apa, nggak merusak, nggak mencurengi saya, lalu saya bunuh kamu. Itu artinya saya itu orang yang dilaknat. Kamu aja orang kafir, saya bunuh tanpa alasan, saya dilaknat sama Allah. Ya. Lalu ayat yang selanjutnya, dan tidak berzina. Artinya zina ini kedudukannya dosa ini sama dengan membunuh karena dia sudah musyrik. Orang berzina itu orang yang sudah musyrik karena dia melanggar dari perintah Allah. Dia melawan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Di sini jelas zalika asam. Ya, niscaya dia akan mendapat hukuman yang teramat sangat berat gitu ya. Jadi biar kamu tahu ayat ini. Terus kedua, yang Anda barusan utarakan kepada kami bahwasanya tidak ada gunanya Islam
di dalam diri Anda. Iya, untuk Anda. Tetapi untuk dunia yang memiliki adab dan kebudayaan manusia, Islam menjadikan tolak ukur untuk dijadikan sebagai aturan-aturan kemanusiaan. Contoh, di dalam ajaran Anda diperbolehkan untuk memperbudak. Di ajaran Anda dibolehkan untuk meniduri anak kandung. Di ajaran Anda boleh meniduri mantu. Mertua nidurin mantu. Di ajaran Anda boleh berzina dengan orang lain. Di ajaran Anda diajarkan bagaimana menjinahi istrinya Uria. Di ajaran Anda dibolehkan untuk berzina dengan 1000 gundik yang dilakukan oleh Salomo. Islam datang ke dunia ini melarang meniduri ibu kandung, melarang meniduri mantu, melarang untuk meniduri istri orang. Artinya, datangnya Islam memberikan wacana bahwasanya Anda harus dijadikan manusia kepada manusia yang terbaik. Kuntum khairum ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kami adalah umat yang terbaik, mengajarkan sesuatu yang terbaik. Tidak boleh sembarang jinah, tidak boleh sembarang untuk nidurin orang. Nggak kayak ajaran Anda di Kejadian 38 ayat 1 2 sampai selesai bahwa boleh meniduri mantu. Tadi Pak Budi saya jawab tadi semua, dia bilang, saya jawab semua pertanyaan Anda, ujaran kebencian Anda kepada Islam. Islam katanya tidak ada gunanya. Anda nggak ada gunanya untuk memeluk Islam. Iya, karena Anda ingin seperti qiradatan wa khanasir. Anda seperti kera dan babi di ayat Al-Maidah ayat 60. Malanallahu faghadiba alaihi qiradatan wa khanazir. Maka Allah akan melaknat orang-orang yang berperilaku seperti kera dan babi. Kenapa Anda tidak mau? Oke, udah Ustaz, udah. Baik. Ya, lanjut Bu Rahman. Ustaz, udah kita ke ini udah. Syukron Ya. Ustaz. Oke, kita Jadi ke dua-duanya udah kasih saya dulu jawab data ya. ini. Dua-duanya udah saya jawab ya. Makasih, Bang. Oke. Tadi kan dia bilang saya akan masuk Islam. Aku bilang gini, nggak usah lah kok otakmu begitu kok mau masuk Islam begitu aja nggak paham lah. Jadi saya kasih tahu ya Oten ya. Coba kamu di sini nih, kenapa nih kejam sekali Tuhanmu ini? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Bunuhlah mereka di depan mataku ini. Kenapa nih kau disuruh membunuh? Iya, saya balas tadi. Sebentar, udah selesai tuh, udah selesai. Kau nggak paham. Orangnya sudah turun. Ini. Nah, Ya, saya sekarang makanya ini saya kasih. Enggak, ini poin baru mau ini. kembangkan. Aduh, Bunda Poin kita baru. jadi diskusi deh. Poin baru ini, saya tanya balik kamu ini. Ini maksudnya apa ini? Silakan kau jelaskan nih. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Kenapa disuruh bunuh yang tidak setuju Yesus ini jadi pemimpin nih? Bunuhlah mereka di depan mataku. Ini kan kejam ini. Silahkan kau jawab. Tadi itu cuma kau nggak mengerti kosakata bahasa, sehingga kau bingung tadi itu sama si Oon yang turun itu. Ini kenapa ini? Kamu disuruh bunuh ya, bahkan disuruh bunuh di depan matanya. Ya. Kemudian ini nih 1 Samuel. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusuh, lembu maupun domba, onta maupun keledai, semua disuruh bunuh ini, semua disuruh hancurkan. Bahkan anak-anak yang lagi menyusuh. Ajaranmu apa ini? Ya? Jangan terlalu melebar. Pandai kali kau mengkritisi. Pandai kali sebentar. Iya, betul, Bunda melebar itu. Supaya otakmu terbuka. Jangan ya, terlalu melebar, Bunda. Mengkritisi. Enggak Gimana nih, bro? melebar. Harus kondisikan, Ini pembunuhan. Kenapa di semua yang malah yang menyusul? Kamu diam. Saya mau merespon pembahasan yang sebelumnya. Enggak, udah selesai itu, dia udah turun. Emang kau yang bawa data itu? Dia yang bawa. Dia yang tolol, jangan kau ikut tolol. Ini di sini ya, semua disuruh tumpas. Ini kau jawab, apa yang kau kembangkan? Ini kau kembangkan. Kenapa ini kamu disuruh ini ya perintah Tuhan ini. Bunuhlah ini bunuhlah semuanya. Bunuhlah semuanya. Apa? Turun kau kalau nggak menerima ini datamu ini di Bibelmu. Bunuhlah semuanya, disuruh bunuh semuanya, bahkan yang menyusuh.
Ajaran apa ini? Yang menyusu juga disuruh bunuh. Dalam keadaan berperang ya, diperangi yang orang berperang. Kalau Nanti dalam Islam direspon, itu Bunda. tidak boleh. Gimana kita mau merespon Kamu diam. kalau Bunda Kamu diam. Apa? Harus kau jawab ini ya. Ini yang kau jawab. Jangan yang lain. Jangan kemana-mana. nanti kita Sekarang respon. tadi udah selesai. Kalau kau tidak mau respon ini, kau turun. Turun ya, udah selesai. Yang mau respon ini aja. Yang tadi itu udah selesai dijawab oleh Ustadz saya ya. Ustadz Budi udah jawab tadi itu. Ya udah direspon. Sekarang ini yang korespon ini. Ini ajaran Bibalmu. Boleh jawab ini Raja Bebal jawab ya. Jawab ini. Oke, seperti yang tadi Pak Ustadz juga bilang, di situ di dalam perjanjian lama pembunuhan, ada pemerkosaan, ada dan lain-lain. Ah, sekarang itu semua dalam perjanjian lama itu sudah disucikan. Jadi Yesus melakukan penyucian diri dengan apa? Dengan pengorbanannya di kayu salib. Oh, pandai kali kau akal-akalmu. Mana datamu itu? Ada data. Mana datamu itu yang kau bilang? Mana itu pengajaran si Paulus itu? Mana datamu? Kalau Yesus menyucikan semua, mana datamu? Mana data kalau Yesus menghapus semua ini? Mana datamu? Ya, kalau Yesus yang menghapus semua di mana? Itu sudah tulisan si Paulus. Si Paulus itu ngomong. Saya tanya mana Yesus menghapus. Kalau Anda itu kalau Anda maunya Yesus, saya akan masuk ke penyalipan Yesus. Masuk sana. Mana pengajaran Yesus bahwa dia menghapus segala hukum-hukum Taurat mana? Ketika Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan kepada orang yang di sebelah kanannya, hari ini juga engkau akan berada di apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini yang saya bahas ini pembunuhan ini kekejaman ini. Mengajak ke surga kepada orang yang percaya sama dia. Sedangkan yang kenapa dirinya, dia kau masalah kita tidak bahas. Kita tidak bahas konsep keselamatan. Siapa yang bahas konsep keselamatan surga neraka siapa? Saya bahas ini pembunuhan karena dia tadi mengangkat data itu ya karena ketololannya nggak paham. Padahal itu bagi yang tidak taat maka akan mendapat balasan. Kalau ini kalian ini disuruh ini. Gak ada pilihan buat kalian ini disuruh bunuh semua ini. Respon ini ya kalau kau tidak respon.